Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa fur'ihi wa usulihi wa ila jami' khanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' al malaikati muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani al-Ghazali wa Latisaf al-Jawa mufassirin muhaqqiqin mutasawwifin al-arifin rabbil alamin, khususan mu'alif azal kitab Fathul Wahhab syarah manhajut tulab wa ila guru kami Pak Azhar Pak Rozak, Kiai Azhar, Kiai Sultan Abdul Hadi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa fur'ihi wa usulihi wa ghafarahum rahimahumullah ta'ala. Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita meneruskan kajian kitab Manhajut Tulab bab zakat. Pada kali ini kita membahas masalah bab zakatnya sapi dan kambing. Wa fi baqorin lan iku ing dalem zakate sapi. Salasuna utawi 30 ekor. Fafi kulli salasina mongko iku ing dalem saben-saben 30 tabi'un utawi tabi' anak sapi. Ada yang maknani pedet. Anak sapi lahu iku keduwe tabi' sanatun utawi umur 1 tahun. Kenapa disebut tabi'? Taba'a itu kan artinya manut, ngenut. Maka yang dizakati, yang dipakai untuk zakat, untuk membayar adalah seekor sapi yang umurnya lebih dari 1 tahun. Biasanya umur segitu masih ngikut ibunya. Jika sedang dingon, sedang makan, dia itu selalu ngikut. Sudah 1 tahun, bukan anak-anak lagi, sudah lumayan besar, berumur 1 tahun tapi masih ngikut sama ibunya. Itu disebut tabi', karena dari kalimat taba'a. Setiap 30 ekor sapi yang wajib bayar zakatnya tidak 1 ekor sapi besar, tidak, cuma seekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Wa kulli arba'ina lan iku ing dalem saben-saben 40 ekor sapi musinnatun utawi bayar kelawan musinnah. Musinnah itu apa? Musinnah laha iku keduwe musinnah sanatani utawi umur 2 tahun. Kenapa disebut musinnah? Karena giginya setelah umur 2 tahun itu sapi sudah giginya sudah genap. Bukan bahas masalah poel, tetapi giginya sudah genap. Setiap 30 tabi' anak sapi yang bernama disebut tabi', setiap 40 anak sapi
bayar dengan anak sapi umur 2 tahun yang disebut dengan musinnah. Itu patokannya, nanti ada bahasan lagi. Wa fi ghanamin lan iku ing dalem zakate wedhus arbauna utawi 40 ekor. Zakat kambing 40 ekor. Fa fiha moko iku ing dalem zakat ghanam, nisab zakat ghanam fiha ing dalem arbauna syatun utawi wedhus siji. 40 kambing 1. Apakah setelah 40 terus 80 kambing 2? Tidak. Ternyata wami atin wa ihda wa isyrina lan iku ing dalem 121 syatani utawi rong wedhus. Kurang lebih 3 kali lipatnya, baru bayar nambah 1 lagi kambing. Betapa longgarnya Islam sebenarnya. 40 diambil 1. Berapa persennya itu? Kalau 100 diambil 1%, 1%, 2,5%. Tetapi ketika sudah 100 kurang dari 2,5%, sangat longgar sekali untuk pengambilan zakat. Tadi mana? Wa mi'ataini wa wahidah lan iku ing dalem 200 wa wahidatin lang siji alias 201 salasun utawi bayar kelawan wedhus telu. Wa arba'i mi'atin lan iku ing dalem 400 wedhus. Arbaun utawi bayar 4 kambing. Summa kulli mi'atin mongko nuli iku ing dalem saben-saben 100 satun utawi 1 kambing. Jadi sampai 400 itu bayar 4. Habis itu dihitung per 100. Ini 400 4, 500 5, 600 6. Jadi kalau sudah di atas 400 itu cuma 1%, bukan 2,5% lagi, cuma 1%. Wasyatu yang dipakai, wasyatu utawi wedhus yang dipakai untuk membayar, apakah wedhus yang kambing, wedhus yang umurnya sudah tua, yang sudah punya anak, yang sudah siap untuk disembelih dan sebagainya. Wasyatu patokannya itu jaza'atu dha'nin utawi iku jaza'atu dha'nin poele wedhus gibas. Poele wedhus gibas. Jadi ada bedanya kambing gibas domba sama kambing kacang. Kambing kacang itu kambing Jawa, itu beda. Kalau kambing gibas umur 1 tahun, jaza'atu dha'nin, poel giginya sudah tanggal 1, itu sudah, tapi ini baru nama, tidak harus selalu poel. Nama jaza'atu dha'nin laha iku kedua jaza'ah iku sanatun utawi umur 1 tahun. Jadi umur batasannya kambing gibas yang bisa diberikan untuk membayar zakat adalah kambing gibas yang berumur 1 tahun. Itu patokannya. Biasanya yang umur lebih dari 1 tahun itu disebut jaza'ah, hampir pasti sudah poel. Wa ajda'at atau makna lagi wa ajda'at lan wis poel atau dian au ajda'at, bisa wa ajda'at kalau nggak salah di bawah itu au
wa fi wahidin wa au. Kalau di Fathul Wahabnya au ajta'at, atau belum 1 tahun, baru 8 bulan 9 bulan, tapi sudah tanggal giginya sudah poel, maka itu sudah boleh untuk pakai dibayar buat bayar zakat. Batasan umur itu 1 tahun. Tapi bila dia sudah tanggal giginya sudah poel walaupun belum 1 tahun, itu juga sudah boleh. Contoh gampangnya misalnya orang yang anak laki-laki standar balik itu umur 15, atau umur 10 tapi sudah pernah keluar air mani, sudah pernah mimpi, maka sudah dianggap balik. Sama kurang lebih ini maknanya. Au ajdaat, atau sudah poel walaupun belum umur 1 tahun. Au sunniyah atau saniyatu ma'izin, atau saniyatu ma'iz, kambing Jawa, kambing kacang yang disebut dengan saniyah, tanggal 2, poel 2, giginya itu sudah tanggal 2. Nah biasanya laha iku kedue saniyatu ma'iz sanatani utawi umur 2 tahun. Kambing, untuk kambing Jawa ini hampir sama dengan bab kurban. Kurban untuk kambing Jawa itu harus di atas umur 2 tahun. Tetapi kalau kambing gibas, kambing domba, boleh yang baru berumur 1 tahun. Ini juga zakat mereka yang sudah besar, umur 2 tahun. Min ghanamil baladi, bayani saking wedhus kampung, au misliha utawa sepadane ghanamul balad. Yang dipakai untuk bayar zakat adalah ya umumnya ghanamul baladi, umumnya wedhus-wedhus yang biasa dipelihara atau sejenisnya, misalnya etawa dan sebagainya. Titik. Ini kasus bahas batasannya zakat kambing, sapi sudah. Kasus yang lain, fa'in udima atau fa'in adima, mongko lamun ora ono apa bintu makhodin, bintu makhod kemarin, onta yang berumur 1 tahun, anak onta yang berumur 1 tahun, au ta'ayabat, atau cacat. Jadi ada orang punya sapi 25 batasnya, untuk zakat bintu makhod itu 25. Punya 25 onta atau 30 onta. 25 onta dia wajib bayar menggunakan bintu makhod, anak onta perempuan umur 1 tahun. Tapi ternyata dari sekian banyakan onta yang dia punyai 25 dan 30 itu nggak ada yang umurnya bintu makhod, tua semua. Misalnya umurnya 2 tahun semua, nggak ada yang baru kecil. Fa'in atima, atau ada anak onta bintu makhod yang umur 1 tahun itu tapi cacat. Bagaimana cara bayarnya? Fabnulabunin mongko oleh bayar kelawan, bisa fabnilabinin atau fabnulabin, mongko utawi anak lanang
anak onta laki-laki berumur 2 tahun yang disebut dengan ibnu labun. Fabnu labunin mongko utawi ibnu labun, alias kalau bintu makhot perempuan, perhatikan standarnya yang harus dipakai membayar anak onta perempuan. Jika nggak ada, boleh membayar dengan anak onta laki-laki, tetapi tidak seumur 1 tahun, tetapi umur 2 tahun, au hakun utawa hak anak onta umur 3 tahun. Jadi jika tidak ada anak onta perempuan betina, anak onta betina umur 1 tahun nggak ada nih, maka boleh bayar pakai anak onta jantan umur 2 atau 3 tahun. Itu maksudnya. Wala yukallafulan ora den bebani sapa muzaki karimatan ing karimah anak onta yang sempurna. Maksudnya karimah itu mahal, istimewa. Nah, bahasa wala yukallafulan ora den bebani sapa muzaki karimatan ing anak onta yang istimewa. Jadi misalnya kebetulan ada 25 onta, wajib zakat nih, wajib zakat. Ada beberapa bintu makhot anak onta perempuan berumur 1 tahun itu mungkin ya ada 3 atau 4. Nah, di antara 4 itu ada yang umurnya menjelang umur 18, badannya gemuk, cakep, tipikal keturunannya bagus. Maka muzaki itu tidak harus memberi zakat dengan yang paling bagus, apa saja boleh, tidak boleh dibebani. Tapi lakin tamna'u tetapi ini nyegah opo karimah ibna labunin ing ibnu labun au wahakon lan hak. Tapi misalnya contoh tadi 25 atau 30 onta, ada 1 pintu makhotnya, cuma ada 1 tapi istimewa. Anak onta istimewa, gemuk, cantik, apalah namanya, turunannya bagus, cuma 1. Maka tidak boleh pindah ke ibnu labun, atau ibnu labun anak onta jantan berumur 2 atau yang umur 3. Tidak, tetap yang diambil adalah anak onta perempuan. Ini yang diutamakan. Kenapa ya? Nanti pasti akan, jika itu diambil anak onta yang perempuan, yang betina, diberikan kepada mustahik yang berhak, maka orang tersebut mempunyai tipikal untuk anak onta ini tidak dijual. Setelah 1 tahun anak onta ini sudah bisa beranak, 2 tahun sudah punya anak onta 3, 4, setelah 5 tahun ini orang diharapkan sudah tidak miskin lagi. Itu targetnya umat Islam dalam zakat, harusnya begitu. Zakat itu Lazis, lembaga amal zakat, Basnas, Bazis, Badan Amal Zakat, idealnya kalau ngelihat dari pengambilan zakat yang diambil adalah yang perempuan, idealnya orang yang diberikan zakat itu diberikan dengan zakat produktif yang kira-kira 5 tahun kemudian orang ini sudah wajib bayar zakat. Idealnya begitu. Titik. Wala yukallafu karimatan.
Walau ittafaqa titik walau ittafaqa lamun sepakat ketemu apa fardoni rong farduan wajaba mongko wajib apa al aghbatu kang luwe manfaat. Contoh dua fardu itu apa sih? Kalau kita kemarin bahas atau tadi setiap 30 ekor sapi itu wajib bayar dengan satu tabe. Tapi jika 40 bukan lagi tabe, bayarnya pakai musinnah. Oke, 30, 40. Sampai 60 masih bayarnya patokannya dengan musinnah. Begitu masuk 70 berarti ada 30 ada 10, maka wajib bayar pakai satu tabe satu musinnah. Kena 80 wajibnya bayar pakai dua musinnah. Tapi kalau 60 tadi 60 berarti wajib bayar pakai dua tabe. 70 satu tabe satu musinnah, 80 dua musinnah, 90 bayar pakai tiga tabe. Nah, kena 120 ini kalau makanya penting anak pesantren arek pondokan itu belajar matematika ini kalau ketemu KPK-nya kelipatan persekutuan terkecil dari 40 dan 30 itu ketemu di 120. Di 120 itu bisa bayar pakai 120 bagi 3 bagi 30 maka ketemu 4, bisa bayar pakai 4 tabe atau 3 musinnah. Nah, mana yang wajib dibayar? Bayar mana yang perlu pakai tabe atau musinnah? Dan kebetulan dua-duanya ada. Ada 3 tabe, ada 3 musinnah, ada 4 tabe dan 3 musinnah. Dua-duanya ada. Milih mana? Maka ini bahasanya walau ittafaqa, ketemu dua kefarduan wajib maka wajib bayar yang al-aghbat yang lebih manfaat. Dari dua fardu tadi 4 sapi umur 1 tahun sama 3 sapi umur 2 tahun yang kira-kira lebih bermanfaat terhadap mustahik itu yang mana? Tabe mungkin banyak, tapi akan beranak bisa punya anak itu nunggu 1 tahun lagi. Musinnah memang benar 3, tapi jika dibagi orang yang mustahik itu 1 tahun kemudian sudah punya anak, sudah berkembang. Nah, ini dipilih mana yang paling manfaat, dihitung berdasarkan hitungan mereka. In wujida boleh, in wujida lamun den temokaken apa karone bimalihi kelawan hartane muzaki. Jadi dua-duanya ada. Kalau ternyata adanya cuma memang ada 4 tabe, musinnahnya cuma 2, ya udah pasti pakai tabe. Ini jika dua-duanya. Itu tadi sapi. Kalau onta, nanti onta itu setiap 40 bintu labun, setiap 50 itu bayarnya pakai haqqah. 40 bintu labun, 50 pakai haqqah. Ketemunya 40 sama 50 di 200. Ketika 200 itu bayar pakai 5 bintu labun atau 4 haqqah. Tergantung mana yang manfaat. Nah. Wa ajza'a in wujida lamun den temokaken apa karu-karune tadi 44 ekor. Kalau 124 ekor tabe dan 3 musinnah. Jika onta ada
5 ekor bintu labun dan 3 dan 4 hako. Tergantung mana yang lebih manfaat jika dua-duanya ada. Oke. Wa ajza'alan nyukupi apa ghairuhu liyane akhbat bila taksirin kelawan tanpa sembrono. Boleh, cukup, bisa mencukupi. Jadi gini, wa aji'adan mencukupi apa ghairuhu bila taksirin tanpa sembrono wajabaro lan nambeli atafawuta ing selisih. Oke. Saya ngitung kambing. Sapi. Sorry. Tabik sama musinna. Dua-duanya ada. Ini kan ngomong tadi. Kalau 120 maka 4 tabik atau 3 musinna. Dua-duanya ada. Yang paling manfaat mana? Oke, ditentukan yang paling manfaat ternyata bayarnya pakai 4 tabik karena lebih banyak. Nah, berdasarkan kesepakatan itu kan tabik. Ternyata sang pemilik ini abot. Aku tak bayar pakai musinai piye atas nama tanpa sembrono, tapi sebenarnya berdasarkan hitung-hitungan boleh mencukupi, boleh, tetapi selisihnya dihitung biasanya kadang-kadang. Contoh misalnya tabik atau tadi saya bahas masalah tabik aja. Tabik 1 kambing, 1 sapi onta, bahas onta. Karena ternyata kalau onta misalnya tadi 1 hak, 1 tabik atau onta terserah. Oke. Dari tadi sapi, saya bahas lagi sapi. Sapi kebetulan 1 bintu labun, kalau 120 tadi 1 tabik. 1 sapi tabik itu misalnya sekarang harganya 20 juta. Enggak boleh, 10 juta. Umur 1 tahun, masih kecil. Sapi umur 1 tahun 10 juta. Sedangkan musinna umur 2 tahun harganya 12 juta, selisih 2 juta. Oke. 4 tabik berarti 40 juta. 40 juta. Sedangkan 3 musinna berarti 12 kali 3 36 juta. Kan selisih 4 juta. Lebih manfaat mana? Secara logika lebih mahal bayar pakai tabik karena lebih banyak. Tapi orang itu akhirnya bayarnya pakai musinna yang harganya cuma 36 juta. Boleh. Tapi harus nambahi yang 4 juta ini dibayarkan. Boleh bayar wajah barolan nambeli atau fawauta yang selisih binakdin kelawan kontan dengan tunai. Boleh. Aujuzun minal aghbat atau bagian dari selisih. Bagian dari yang lebih manfaat tadi misalnya kalau selisihnya 36, selisih 4 juta, padahal ini kalau selisihnya terlalu tipis 4 juta nggak umum, tapi misalnya 4
tadi 120. Kalau misalnya 240 berarti kan 8 tabe sama 6 musinan. Ini kelihatan selisihnya. Maka bayarnya kalau yang tadi asalnya selisih 4 juta bisa selisih 8 juta. Nah, boleh dipakai bayar dengan uang kontan atau sebagian dari bayar tak berarti pakai 36 musinah. Kalau 240 ekor sapi bayarnya dengan 6 musinah tambah 1 tabe. Boleh. Wa in ujida lan lamun den temoni opo ahaduhuma salah sijine, yang ada cuma salah satunya, maka yo ukhida yo diambil udah. Ternyata adanya cuma 4 tabe, musinanya nggak ada, ya wis nggak usah mikir, bahasa kasarannya gitu. Wa ilalan lamun ora wujida ahaduhuma, berarti dua-duanya itu nggak lengkap, nggak bisa. Wa illa ini, dan jika tidak wujida ahaduhuma awujida, jadi misalnya 120 sapi, wajibnya bayar 4 tabe atau 3 musinah. Dua-duanya nggak ada. Pertama misalnya dua-duanya ada 4 tabe, ada 3 musinah, aman, pilih yang akbat, pilih yang lebih manfaat. Atau adanya cuman salah satunya, cuma ada 3 musinah, udah nggak usah mikir, langsung ambil yang 3 musinah, nggak usah ngomongi tabe. Wa illa, jika tidak ada kedua-duanya, artinya tidak ada 4 tabe, tidak ada 3 musinah, alias mungkin sebagiannya adanya cuma 2 tabe 1 musinah, falahu mongko iku kedue muzaki tahsilu masya'a, menghasilkan apa yang dikehendaki. Artinya dihitung boleh. Ternyata bayar dengan 2 tabe. 2 tabe dikalkulasi tadi, kalau 10 berarti 20 juta. Adanya 1 musinah, berarti 30 tambah 12, maka cuma ada 32. Sisa selisih 8 juta ditambel. Ini jika terlalu perhitungan. Jika dilebihkan, misalnya bayarnya lebih, akan lebih bagus. Memberikan yang terbaik akan lebih bagus. Ini jika terjadi perbedaan pendapat antara yang muzaki, yang zakat, sama yang ngambil zakat. Kalau bahasa pajak, pembayar pajak, wajib pajak, sama tukang tagih pajak kok ada selisih, baru gitu. Untuk sementara sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, belajar bareng, ngaji bareng, susah, manhajut thulab Fathul Wahab susah, tapi sesuatu yang susah itu bukan berarti nggak gampang. Susah itu nggak gampang, bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Seharusnya sesuatu yang susah malah bikin kita tertantang. Memang susah, tapi mudah-mudahan bisa difahami, walaupun juga mungkin kondisinya jarang orang punya onta sampai sekian di Indonesia, atau punya sapi sampai, adalah kalau orang punya sapi 30 sapi, ada yang peternakan besar-besar, itu sebenarnya wajib zakat, bukan bayar pakai uang, tetapi bayarnya pakai salah satu sapinya. Saya pernah lihat ada seorang pengusaha mempunyai 80 ekor sapi. Nah, itu wajib zakat setelah 1 tahun, dan ada haulnya setelah 1 tahun, dan nisabnya 80, berarti dia bayar pakai 2 musinah. Itu
Intinya zakat itu penting, dengan harapan lagi-lagi jika sempat saya pribadi membayangkan jika umat Islam itu ngikuti zakat yang benar, yang kaya-kaya bayar zakat dengan benar, yang menyalurkan lembaga amil zakat menyalurkan dengan benar, yang dizakati, yang diberikan zakat itu memanfaatkannya dengan benar, maka insya Allah jumlah orang miskin di kalangan umat Islam akan berkurang, sangat berkurang, terus berkurang. Cuma masalahnya ini 3 hal harus kompak semua. Ada orang yang zakat benar, lembaga amil zakatnya, panitia amil zakatnya nggak benar cara menyalurkannya, diuangkan dibagi habis, nggak bakalan ada orang yang miskin akan menjadi kaya. Atau lembaga amil zakatnya benar, yang zakat benar, mental orang yang diberikan zakat nggak benar, dikasih uang untuk modal habis, untuk kebutuhan yang nggak penting. Jadi 3-tiganya ini harus terpenuhi, dan jika itu terpenuhi nggak ada bahasan orang entah itu harus negara, nggak harus negara Islam, orang wajib zakat itu di Indonesia juga nggak harus negara Islam. Seperti Indonesia saja bisa dikelola. Pemerintah juga sudah memberikan fasilitas, ada lembaga amil zakat, lazis, baik itu lazisnu, lazismu, ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau mereka benar-benar mumpuni, jadi artinya lembaga amil zakat itu bukan hanya menyalurkan, tetapi juga membina. Insya Allah cuma umat Muslim yang miskin akan terus berkurang. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.